Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Pak Vicky, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Akuntansi, serta teman-teman sekalian yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, kami berkesempatan untuk mempresentasikan bab 11 tentang Sistem Akuntansi Penggajian dan juga Pengupahan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama itu sudah ada Nadia Putri Ramadhani dengan NPM akhir 253. Yang kedua dengan saya sendiri, Revalina Basyaratul Ainiyah dengan NPM akhir 272. Lalu ada Saka Putri Ramadhani dengan NPM akhirnya itu 273. Ada juga Oktilia Safira dengan NPM akhir 287. Serta yang terakhir ada Rania Saraswati dengan NPM akhirnya 290. Semoga teman-teman yang melihat video ini bisa memahami materi yang kami sampaikan. Baik, di sini kita akan membahas tentang perusahaan manufaktur di mana ada dua jenis utama pembayaran ke karyawannya, yaitu yang pertama gaji. Gaji adalah biasanya digunakan untuk karyawan dengan jabatan manajerial, sedangkan upah biasanya itu untuk karyawan pelaksana atau buruh. Lalu gaji pada umumnya itu dibayar bulanan, sedangkan upah bisa harian, per jam, atau bahkan berdasarkan hasil kerja. Setelah itu kita masuk kepada deskripsi kegiatan sistem penggajian dan juga pengupahan, yang dimana sistem ini melibatkan 3 bagian penting perusahaan. Yang pertama ada fungsi kepegawaian, yaitu bertanggung jawab penuh atas karyawan, mulai dari penerimaan hingga pemberhentian. Serta tugasnya itu termasuk yang pertama ada merekrut dan juga menempatkan karyawan. Yang kedua, menentukan jabatan, gaji, dan juga upah. Yang ketiga, mengurus promosi, penurunan pangkat, serta mutasi. Dan juga yang terakhir, yaitu ada menghitung gaji, upah, serta tunjangan. Lalu fungsi keuangan, yaitu di mana fokus pada pembayaran gaji, upah, dan juga tunjangan karyawan. Lalu ada fungsi akuntansi, di mana untuk mencatat biaya tenaga kerja, serta mengalokasikan biaya tenaga kerja untuk menghitung harga pokok, harga produk, dan juga mengawasi biaya. Selanjutnya kita masuk kepada informasi yang dibutuhkan manajemen, di mana yang pertama itu ketika manajemen mengambil informasi, maka dibutuhkan hal-hal ini dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada total biaya gaji dan juga upah, yang dimana kita itu mempertimbangkan berapa sih total uang yang dikeluarkan perusahaan untuk gaji dan juga upah dalam periode tertentu. Yang kedua, biaya gaji dan upah per bagian, yang dimana berapa sih biaya gaji dan upah setiap bagian atau departemen di perusahaan itu. Lalu ada gaji dan upah per karyawan, itu berdasarkan berapa gaji dan juga upah yang diterima setiap karyawan, serta ada rincian biaya gaji dan juga upah, yang dimana apa saja sih komponen yang membentuk biaya gaji dan juga upah, misalnya gaji pokok, tunjangan, lembur. Lalu di slide kedua selanjutnya yang akan saya bahas, kita akan membahas tentang dokumen-dokumen yang digunakan. Dokumen-dokumen yang digunakan itu yang pertama ada dokumen pendukung perubahan gaji dan juga upah. Yang kedua, kartu jam hadir. Yang ketiga, kartu jam kerja. Yang keempat, daftar gaji dan juga daftar upah. Yang kelima, rekap daftar gaji dan juga rekap daftar upah. Yang keenam, surat pernyataan gaji dan juga upah. Selanjutnya ada amplop gaji dan juga upah. Lalu yang terakhir, bukti kas keluar, yang dimana nanti di slide selanjutnya ini aku tuh akan memberikan contohnya dan juga penjelasannya apa sih yang dimaksud dari dokumen-dokumen ini. Itu. Nah, ini udah ada beberapa contoh dan juga penjelasan, yang dimana itu pertama ada dokumen pendukung perubahan gaji dan juga upah, yang dimana dokumen resmi ini dari bagian kepegawaian tentang perubahan status karyawannya. Contohnya surat pengangkatan, kenaikan pangkat, perubahan gaji
tarif upah, dan juga pemberhentian. Lalu dokumen ini juga jadi dasar perubahan data gaji atau upah. Lalu ada kartu jam hadir yang dimana mencatat jam masuk dan juga keluarnya karyawan. Bisa berupa daftar hadir biasa atau kartu yang diisi dengan mesin. Lalu ada kartu jam kerja yang dimana ini tuh mencatat waktu yang dihabiskan karyawan produksi untuk mengerjakan pesanan tertentu. Diisi oleh pengawas pabrik dan juga dibandingkan dengan kartu jam hadir. Lalu hanya digunakan di perusahaan yang membuat produk berdasarkan pesanan yang ada. Untuk penjelasan selanjutnya seperti kartu-kartu lainnya, nanti ada di slide selanjutnya. Sekarang kita masuk kepada daftar gaji dan juga daftar upah yang dimana berisi tentang rincian gaji atau upah kotor setiap karyawan. Dikurangi potongan seperti pajak, iuran, dan juga lain-lainnya. Setelah itu ada rekap daftar gaji dan juga rekap daftar upah yang dimana berisi tentang ringkasan total gaji dan juga upah per departemen. Selanjutnya untuk perusahaan pesanan, rekap upah tadi itu dipakai untuk membebankan biaya upah ke pesanan yang sesuai. Lalu ada surat pernyataan gaji dan juga upah yang dimana berisi tentang bukti tertulis untuk karyawan tentang rincian gaji atau upah dan juga potongan. Selanjutnya amplop gaji dan juga upah yang dimana tempat uang gaji diberikan kepada karyawan seperti mencantumkan nama, nomor identifikasi, dan juga jumlah gaji bersih. Yang terakhir, bukti kas keluar yang dimana perintah pengeluaran uang dari bagian akuntansi ke bagian keuangan untuk membayar gaji. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, yang pertama di sini ada catatan akuntansi yang digunakan. Nah, sistem penggajian itu tidak bisa berjalan dengan lancar tanpa pencatatan akurat. Nah, ini tuh ada 4 catatan utama yang biasanya digunakan. Yang pertama di sini ada jurnal umum. Nah, jurnal umum ini digunakan untuk mencatat bagaimana biaya tenaga kerja didistribusikan ke setiap departemen. Misalnya biaya untuk divisi produksi, pemasaran, atau administrasi. Nah, semuanya itu nanti dicatat dan dibagi sesuai peruntukannya. Lalu yang kedua di sini ada kartu harga pokok produk. Nah, ini tuh mencatat upah tenaga kerja langsung, terutama untuk perusahaan manufaktur. Misalnya kalau ada pesanan khusus, upah yang dikeluarkan untuk mengerjakannya itu akan tercatat di sini. Nah, yang ketiga di sini ada kartu biaya. Kartu biaya ini berfungsi untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung dan tenaga kerja non produktif seperti staf administrasi atau satpam. Nah, ini tuh berbeda dengan tenaga kerja langsung yang terlibat langsung dalam produksi. Lalu yang terakhir di sini ada kartu penghasilan karyawan. Nah, di sini tuh semua informasi penghasilan, potongan, dan pajak seperti PPh 21 milik karyawan itu akan dicatat secara individual. Nah, kartu ini juga menjadi bukti resmi bagi karyawan dan bagian keuangan saat penggajian dilakukan. Lalu yang selanjutnya di sini ada fungsi terkait dalam sistem penggajian. Siapa aja sih yang terlibat dalam sistem penggajian ini? Itu tuh ada 5 fungsi utama yang berperan dan masing-masing tuh punya tugas yang sangat spesifik. Yang pertama di sini ada fungsi kepegawaian. Tugasnya itu adalah mengelola seluruh administrasi karyawan, mulai dari perekrutan, mutasi, kenaikan pangkat hingga pengambilan keputusan terkait gaji. Lalu yang kedua itu ada fungsi pencatat waktu. Nah, mereka yang mencatat kehadiran dan jam kerja karyawan itu penting banget dicatat. Fungsi ini tidak boleh dilakukan oleh bagian operasi untuk menjaga objektivitas data kehadiran. Lalu yang ketiga ada fungsi pembuat daftar gaji. Nah, di sini perhitungan gaji bruto dan semua potongan itu dilakukan. Setelah itu mereka membuat daftar gaji yang akan digunakan oleh bagian keuangan. Lalu yang keempat ada fungsi akuntansi. Nah, bagian ini itu mencatat semua kewajiban perusahaan seperti utang gaji, pajak penghasilan, iuran BPJS, dan lainnya. Semua data yang sudah dihitung akan diinput ke sistem akuntansi. Lalu yang terakhir di sini atau yang kelima itu ada fungsi keuangan atau kasa. Nah, ini bagian yang paling ditunggu-tunggu karyawan, yaitu fungsi keuangan yang bertugas menyiapkan dan mendistribusikan gaji, baik dalam bentuk tunai, transfer bank, atau slip gaji digital. Jadi semua fungsi ini tuh harus saling bekerja sama, namun tetap terpisah secara struktur dan tanggung jawab agar sistem berjalan efisien, akurat, dan bebas dari kecurangan. Oke, selanjutnya di sini ada contoh kartu penghasilan karyawan. Kartu ini itu berfungsi untuk mencatat secara lengkap seluruh penghasilan dan potongan yang diterima oleh masing-masing karyawan selama 1 tahun.
Oke, di sini tuh di bagian atas terdapat identitas karyawan, yaitu ada nama, nomor induk, dan juga departemen tempat karyawan bekerja. Lalu di bagian sebelah kirinya itu terdapat kolom penghasilan dan potongan. Ini tuh menjelaskan komponen apa saja yang dicatat. Nah, komponen penghasilan itu meliputi gaji atau upah biasa, gaji atau upah lembur, dan jumlah total gaji atau upah tiap bulan. Lalu ada bagian potongan yang meliputi PPh pasal 21, iuran organisasi karyawan, dana pensiun, dan potongan lainnya sesuai kebutuhan perusahaan. Jadi setiap kolom bulan dari Januari sampai Desember itu diisi sesuai realisasi penggajian setiap bulan. Lalu di kolom paling bawah ada jumlah total untuk merekap setahun penuh. Fungsi dan manfaat dari kartu ini itu yang pertama sebagai bukti tertulis yang sah mengenai hak dan juga kewajiban keuangan karyawan selama bekerja. Lalu yang kedua itu sebagai dasar perhitungan PPh 21, terutama dalam proses pelaporan pajak tahunan. Lalu yang ketiga itu sebagai kontrol internal, karena kartu ini itu juga berfungsi untuk mendeteksi kesalahan dalam menghitung gaji, potongan atau penerimaan. Dan yang terakhir itu untuk menyediakan transparansi antara karyawan dan juga manajemen terkait kompensasi yang diterima. Nah, di bagian bawahnya itu nanti ada tanda tangan penerimaan yang menandakan bahwa karyawan itu telah menerima gaji dan menyetujui jumlah yang dibayarkan. Jadi kartu penghasilan ini itu salah satu alat penting untuk memastikan penggajian berlangsung transparan, akurat, dan juga terdokumentasi dengan baik. Oke, yang selanjutnya di sini ada prosedur sistem penggajian dan upah. Nah, prosedur ini terbagi menjadi dua jalur utama, yaitu untuk gaji bulanan dan juga untuk upah produksi. Meski tujuannya itu sama, yaitu membayar hak karyawan, tapi langkah-langkahnya itu sedikit berbeda tergantung pada jenis pekerjaan yang dilakukan. Nah, yang pertama di sini aku menjelaskan untuk yang gaji bulanan. Ini itu umumnya diberikan kepada karyawan tetap atau staf administrasi. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama itu mencatat kehadiran. Jadi semua kehadiran, cuti atau ketidakhadiran itu dicatat sebagai dasar perhitungan gaji. Lalu yang kedua itu pembuatan daftar gaji. Nah, berdasarkan data kehadiran tadi, dibuatlah daftar gaji yang mencakup gaji pokok, tunjangan, dan juga potongan. Lalu selanjutnya didistribusikan biaya gaji. Nah, biaya gajinya itu tadi kemudian didistribusikan ke departemen masing-masing. Misalnya ke departemen produksi, pemasaran, ataupun keuangan. Selanjutnya itu pembuatan bukti kas keluar. Setelah distribusi biaya gaji tadi, dibuat bukti transaksi berupa dokumen kas keluar sebagai dasar pembayaran, dan yang terakhir itu pembayaran gaji. Nah, di sini tuh gaji dibayarkan kepada karyawan baik melalui transfer bank, tunai, ataupun sistem pembayaran lainnya. Nah, yang kedua di sini untuk upah produksi atau tenaga kerja langsung. Nah, berdasarkan dengan sistem gaji, upah itu biasanya dihitung berdasarkan jumlah pesanan atau jam kerja dan digunakan untuk tenaga kerja di lini produksi. Yang pertama itu sama seperti sebelumnya yang untuk gaji bulanan, yaitu pencatatan kehadiran. Yaitu kehadiran itu bakal tetap jadi dasar utama. Terus yang kedua itu dilanjutkan dengan pencatatan waktu kerja per pesanan. Jadi di sini setiap karyawan itu juga dicatat berapa lama mereka bekerja untuk pesanan tertentu. Ini tuh penting untuk menghitung upah per unit kerja. Lalu dilakukan distribusi biaya upah. Nah, biaya upah ini dialokasikan ke produk atau pesanan tertentu yang sedang dikerjakan. Selanjutnya, pembuatan bukti kas keluar sama seperti gaji itu dibuat dokumen bukti pembayaran yang sah. Dan yang terakhir, pembayaran upah, di mana upah ini nanti dibayarkan sesuai dengan kontribusi dan juga jam kerja yang telah dicatat. Jadi, baik gaji maupun upah memiliki prosedur yang jelas dan sistematis. Perusahaan itu harus mengikuti langkah-langkah ini secara konsisten agar proses penggajian berjalan tertib, akurat, dan juga adil bagi semua pihak. Lalu yang selanjutnya di sini ada unsur pengendalian internal. Nah, unsur pengendalian internal ini merupakan bagian yang sangat penting karena bertujuan untuk mencegah kesalahan, penyimpangan, dan juga kecurangan dalam proses penggajian. Yang pertama di sini itu ada struktur organisasi. Nah, di sini prinsip utama yang harus
diterapkan, yaitu pemecahan fungsi atau pemisahan tugas. Nah, fungsi penggajian itu harus dipisahkan dari fungsi pembayaran. Jadi yang menghitung gaji dan juga yang membayar gaji itu harus orang atau bagian yang berbeda. Selain itu, fungsi pencatatan kehadiran tidak boleh dilakukan oleh bagian operasional. Tujuannya untuk menghindari manipulasi data kehadiran oleh karyawan yang langsung terlibat dalam produksi. Lalu yang kedua, di sini ada sistem otorisasi. Nah, setiap transaksi atau perubahan yang berhubungan dengan gaji itu harus disertai otorisasi resmi, di mana gaji hanya dibayarkan kepada karyawan yang memiliki surat keputusan resmi atau bukti pengangkatan. Lalu jika ada kenaikan atau perubahan gaji, maka harus ada persetujuan dari atasan atau pihak berwenang. Nah, semua potongan gaji seperti cicilan atau denda itu wajib didukung dengan dokumen yang valid seperti surat perjanjian ataupun nota. Bahkan kartu kehadiran dan lembur itu juga harus diotorisasi agar sah digunakan sebagai dasar perhitungan gaji. Lalu yang ketiga, di sini ada sisi prosedur pencatatan. Nah, agar proses penggajian transparan dan akurat, maka setiap perubahan penghasilan itu harus tercermin dalam daftar gaji, tidak boleh dilakukan sembarangan. Dan juga tarif gaji yang digunakan harus diverifikasi terlebih dahulu oleh fungsi akuntansi, agar tidak terjadi kekeliruan dalam pembayaran. Lalu yang terakhir, di sini ada praktik yang sehat dalam penggajian. Itu ada beberapa praktik yang wajib dijalankan secara konsisten. Di mana yang pertama itu ada data kehadiran dan data kerja. Itu karyawan itu harus dicocokkan, kalau tidak cocok perlu ditinjau ulang sebelum diproses. Lalu yang kedua itu ada mesin pencatat waktu atau absensi otomatis. Nah, itu harus diawasi penggunaannya agar tidak disalahgunakan. Lalu yang ketiga itu ada daftar gaji perlu diverifikasi. Nah, sebelum pembayaran dilakukan, sebagai langkah terakhir untuk memastikan semua dan sudah benar, itu daftar gajinya itu perlu diverifikasi ulang atau di-recheck lagi. Dan yang terakhir itu ada pajak dan penghasilan harus direkonsiliasi, yang artinya itu disesuaikan secara berkala agar tidak ada ketidaksesuaian antara data yang dicatat dan realisasinya. Jadi unsur pengendalian internal itu bukan hanya soal audit dan pengawasan, tapi juga tentang bagaimana sebuah sistem bekerja secara disiplin, terstruktur, dan juga dapat dipercaya. Jika semua unsur ini diterapkan dengan baik, maka risiko kecurangan dan kesalahan bisa ditekan seminimal mungkin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama ada otorisasi dalam proses gaji dan upah, seperti jam hadir. Harus diotorisasi oleh fungsi pencatatan waktu karena menjadi dasar perhitungan gaji dan keperluan lainnya. Lalu ada lembur, harus diotorisasi oleh kepala departemen terkait untuk memastikan hanya pekerjaan lembur yang sah yang dapat dibayar. Lalu ada daftar gaji dan upah, diotorisasi oleh fungsi personalia untuk memastikan keabsahan data gaji berdasarkan keputusan resmi. Selanjutnya ada bukti kas keluar, harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi keuangan setelah verifikasi ketelitian daftar gaji. Lalu yang kedua ada rekonsiliasi gaji. Data penghasilan karyawan dicocokkan dengan daftar gaji dan upah untuk memastikan akurasi, kontrol internal, dan menghindari kesalahan. Lalu yang ketiga ada praktik sehat dalam pengelolaan data gaji. Kartu jam hadir versus kartu jam kerja digunakan untuk distribusi biaya tenaga kerja langsung. Kartu jam hadir untuk pengawasan kehadiran. Pengawasan pemasukan kartu jam hadir harus dilakukan oleh fungsi pencatatan waktu untuk mencegah manipulasi data kehadiran. Nah, lalu yang keempat ada distribusi tarif upah dan biaya. Tarif upah dari kartu jam hadir harus diverifikasi oleh fungsi akuntansi biaya untuk distribusi biaya tenaga kerja langsung secara tepat. Lalu yang kelima ada verifikasi sebelum pembayaran. Daftar gaji dan upah harus diverifikasi ketelitian dan kebenarannya oleh fungsi akuntansi keuangan sebelum pembayaran dilakukan. Lalu yang keenam ada pajak penghasilan karyawan. Rekonsiliasi antara pemotongan pajak dalam daftar gaji dan laporan keuangan untuk memastikan setoran pajak yang tepat kepada negara. Lalu yang terakhir ketujuh, penyimpanan data penghasilan. Catatan penghasilan karyawan harus disimpan rapi oleh fungsi pembuat daftar gaji sebagai arsip permanen untuk audit dan referensi. Selanjutnya, materi sistem penggajian. Sistem penggajian yang merupakan sistem pembayaran atas jasa yang diserahkan oleh karyawan yang bekerja sebagai manajer atau kepada karyawan yang gajinya dibayarkan
bulanan tanpa menghitung jumlah jam atau hari kerja atau jumlah produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, dalam sistem penggajian ini tidak diperlukan pencatatan waktu kerja karena biaya tenaga kerja yang digunakan oleh perusahaan tidak perlu dibebankan langsung kepada produk. Dalam sistem penggajian ini, tanda terima gaji oleh karyawan dibuktikan dengan penandatanganan oleh karyawan atas kartu penghasilan karyawan. Nah, terdapat bagian alir dokumen sistem penggajian, beberapa bagian utamanya. Yang mulai pertama yaitu lalu mencatat jam hadir karyawan, lalu kartu jam hadir, lalu selanjutnya membuat daftar gaji, daftar hadir karyawan, membuat daftar gaji, membuat rekap gaji, surat pernyataan gaji, rekap gaji, daftar gaji, kartu penghasilan karyawan, dan yang terakhir bukti kas keluar. Nah, terdapat alur sistem penggajian. Yang pertama ada pencatatan jam hadir. Mulai dengan mencatat jam hadir karyawan, data jam hadir dikumpulkan dan dibuat menjadi daftar hadir karyawan. Dari daftar hadir dibuat daftar dan rekap gaji. Lalu yang kedua ada perhitungan dan penerbitan dokumen gaji. Dari daftar gaji dan rekap gaji dibuat dokumen seperti surat pernyataan gaji, daftar gaji, kartu penghasilan karyawan. Lalu yang ketiga ada persiapan pembayaran gaji, seperti membuat bukti kas keluar berdasarkan dokumen gaji tersebut. Bukti kas keluar ini dimasukkan ke dalam register bukti kas keluar, nomor cek dicatat di register. Lalu yang keempat ada proses pembayaran gaji, seperti mengisi cek dan meminta tanda tangan atas cek, lalu mencairkan cek di bank, lalu memasukkan uang ke dalam amplop gaji atau ditransfer, lalu membayar gaji ke karyawan untuk diminta tanda tangan mereka di kartu penghasilan sebagai bukti terima, lalu memberi cap lunas pada bukti kas keluar dan dokumen lainnya. Terdapat 4 tahap pencatatan jurnal. Yang pertama ada buat jurnal untuk mencatat kewajiban gaji dan upah di debit, lalu di kreditnya bukti kas keluar yang akan dibayarkan. Lalu tahap kedua bukti jurnal distribusi biaya gaji. Di debit terdapat biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran. Lalu yang di kredit terdapat gaji dan upah. Tahap ketiga setelah cek lunas dibuat jurnalnya pembayarannya, seperti di debit bukti kas keluar yang akan dibayarkan, lalu yang di kredit bukti kas. Nah, yang keempat catatan biaya tenaga kerja ke dalam kartu biaya, seperti mengklasifikasikan biaya overhead pabrik, administrasi, dan pemasaran. Materi selanjutnya, sistem pengupahan. Pengupahan artinya membayar jasa kerja karyawan bisa berdasarkan jam kerja, hari kerja, atau banyaknya produksi yang mereka hasilkan. Karena karyawan di pabrik ada 2 tipe. Yang pertama ada tenaga kerja langsung, yang kedua ada tenaga tidak langsung. Perbedaannya kalau tenaga kerja langsung seperti operator mesin, sedangkan tenaga kerja tidak langsung seperti teknisi dan satpam pabrik. Terdapat 3 alur pencatatan biaya gaji. Yang pertama ada tahap catat kewajiban bayar gaji, jurnalnya yaitu gaji dan upah di debit, lalu bukti kas keluar yang akan dibayarkan di kredit. Tahap kedua distribusi beban gaji. Barang dalam proses biaya tenaga kerja di debit, biaya overhead pabrik sesungguhnya di debit, beban administrasi dan umum di debit, beban pemasaran di debit. Lalu gaji dan upah di kredit. Tahap ketiga catat pembayaran gaji, bukti kas keluar yang akan dibayar di debit, sedangkan kasnya di kredit. Oke, baik. Di sini saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai bagian alir dokumen sistem pengupahan. Jadi ini itu merupakan bagian alir yang terdapat di buku sistem akuntansi yang milik Mulyadi. Tapi di sini saya sederhanakan sehingga supaya lebih gampang untuk dibaca. Jadi untuk sistem pengupahan ini, pertama-tama tahap pertamanya itu akan dimulai dari pencatatan data dasar, yakni kehadiran
dan jam kerja karyawan. Proses ini itu dilakukan di setiap hari kerja, di mana bagian personalia ya biasanya atau human resource itu mencatat dua hal penting, yakni jam hadir dan juga jam kerja milik karyawan itu sendiri. Data ini kemudian akan dituliskan masing-masing dalam kartu jam hadir atau KJH dan juga kartu jam kerja atau KJK. Keduanya kemudian akan diolah menjadi daftar hadir karyawan dan daftar jam kerja karyawan. Lalu, tahap yang kedua, setelah data jam hadir dan juga jam kerja tersedia, bagian penggajian akan membandingkan kedua daftar tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa karyawan itu memang telah bekerja sesuai jadwal yang telah dicatat, serta menghindari ketidaksesuaian yang bisa menyebabkan kesalahan hitung gaji mereka. Setelah proses verifikasi tersebut selesai, akan dibuat dokumen penting seperti daftar upah yang berisi perhitungan gaji setiap karyawan, lalu rekap daftar upah atau disingkat dengan RDU yang merupakan ringkasan total gaji yang akan dibayarkan, dan juga surat pernyataan upah atau SPU sebagai dokumen resmi yang menyatakan persetujuan jumlah gaji yang akan dibayarkan. Ketiga dokumen ini akan digunakan dalam proses selanjutnya, yaitu pembayaran dan pencatatan gaji. Lalu data penghasilan tiap karyawan juga akan dimasukkan ke dalam kartu penghasilan karyawan atau biasa disingkat dengan KPK yang menjadi semacam rapor gaji untuk setiap orang. Lalu di tahap yang ketiga, setelah daftar upah itu siap, bagian keuangan akan mulai memproses pengeluaran uang kas. Pertama-tama akan dibuat bukti kas keluar atau BKK berdasarkan dokumen pendukung asli tadi, yakni SPU atau surat pernyataan upah, lalu terdapat RDU yaitu rekap daftar upah, dan juga KPK atau kartu penghasilan karyawan. Nah, bukti-bukti ini akan menjadi dasar dalam pencairan uang dari kas perusahaan. Langkah berikutnya adalah mencatat nomor cek pada register bukti kas keluar agar setiap transaksi pengeluaran tercatat dengan rapi. Setelah itu, bagian keuangan akan mengisi cek dan meminta tanda tangan pejabat berwenang sebagai bentuk otorisasi pencairan. Kemudian cek akan dicairkan ke bank dan uang tunai hasil pencairan tersebut akan dimasukkan ke dalam amplop khusus sesuai dengan nama karyawan berdasarkan daftar upah yang telah dibuat tadi. Lalu, tahap keempat, setelah amplop berisi uang itu disiapkan, tahap berikutnya adalah pembayaran langsung ke karyawan. Dalam proses ini, karyawan akan menandatangani kartu penghasilan mereka atau KPK mereka sebagai bukti bahwa mereka ini telah menerima gaji. Lalu, tahap yang kelima, masih tahap yang keempat, setelah karyawan itu menandatangani kartu penghasilan mereka, bagian keuangan itu juga akan mencap lunas pada semua dokumen yang terkait seperti BKK, daftar upah, dan juga SPU atau surat pernyataan upah supaya tidak terjadi duplikasi pembayaran. Baru kita masuk ke step yang kelima. Langkah terakhirnya dalam sistem ini adalah pencatatan transaksi penggajian tersebut ke dalam sistem akuntansi. Berdasarkan BKK dan RDU, dibuatlah bukti memorial yang kemudian akan dicatat dalam jurnal umum. Dan ini yang memastikan semua pengeluaran kas untuk gaji tercatat secara resmi dalam pembukuan perusahaan. Nah, selain itu, data biaya gaji ini juga digunakan untuk memperbarui yang pertama, yakni kartu biaya jika gaji tersebut termasuk dalam elemen biaya operasional, jadi tenaga kerja langsung, dan juga kartu harga pokok produksi atau HPP jika upah tersebut berkaitan dengan proses produksi barang. Oke, selanjutnya terdapat sistem akuntansi penggajian dan juga pengupahan dalam lingkungan pengolahan data elektronik. Jadi sebuah perusahaan yang menggunakan komputer untuk mengelola data gaji dan upah memiliki unit khusus di bagian pengolahan data elektronik, yakni grup pengawas, lalu grup konversi data, dan juga operator komputer. Nah, semua dokumen yang terkait penggajian dan pengupahan yang masuk maupun keluar dari bagian pengolahan data elektronik wajib diperiksa terlebih dahulu oleh grup pengawas. Nah, lalu di sini terdapat bagan alir sistem akuntansi penggajian dan juga pengupahan dalam data elektronik. Ini juga terdapat di buku sistem akuntansi milik Mulyadi, tetapi sudah saya ringkas di penjelasannya. Jadi, sistem akuntansi penggajian dan pengupahan yang digambarkan dalam flowchart atau bagan alir tersebut itu tuh merupakan bagaimana perusahaan menerapkan
pengelolaan pembayaran kepada karyawan. Nah, pada tahap pertamanya, di sini proses dimulai di bagian kepegawaian dengan membuat surat keputusan yang mencatat perubahan data karyawan seperti perubahan gaji atau status kepegawaian. Selanjutnya, badan mencatat waktu itu akan mencatat jam kerja kehadiran karyawan, sementara bagian di bawah departemen produksi akan mencatat jam kerja yang terkait langsung dengan kegiatan produksi. Nah, informasi dari pencatatan waktu kerja ini berupa kartu jam hadir dan juga kartu jam kerja. Kemudian akan diteruskan ke bagian gaji dan upah. Nah, di bagian gaji dan upah ini, data kehadiran dan data kerja tersebut akan dibandingkan untuk memvalidasi informasi yang akan digunakan dalam perhitungan gaji. Nah, proses perbandingan ini menghasilkan Batch Transfer Form atau BTF yang kemungkinan akan digunakan untuk mentransfer data ke sistem pengolahan data elektronik. Jadi di tahap pertama itu pencatatan data awal, lalu di tahap kedua itu akan diolah. Bagian gaji dan upah itu akan menerima KJH, KJK, dan daftar gaji serta upah. Lalu data akan dibandingkan dan akan hasil perbandingan tersebut akan membuat atau menghasilkan batch transfer form. Lalu yang tahap ketiga itu ada verifikasi dan juga konversi data. Jadi grup pengawas ini akan memegang peranan penting dalam pengendalian internal. Mereka akan melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen seperti KJK, KJH, dan juga BTF, serta mencatat total batch untuk memastikan akurasi data sebelumnya diproses lebih lanjut. Data yang telah diverifikasi kemudian akan diteruskan ke bagian konversi data, di mana informasi tersebut akan diinput ke dalam sistem melalui terminal. Bagian ini juga akan bertanggung jawab untuk mengarsipkan transaksi gaji dan upah serta perubahan data karyawan. Tahap selanjutnya dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dalam lingkungan pengelolaan data elektronik itu terdapat pemrosesan data elektronik. Pengolahan data elektronik akan dilakukan melalui beberapa tahapan yang disebut dengan run. Pada tahap pertama atau run 1, yaitu bagian sort and edit, data transaksi akan diurutkan dan juga diedit, serta dilakukan kontrol total untuk mendeteksi potensi kesalahan. Lalu diteruskan ke tahap run 2, yaitu print and updated, untuk menghasilkan dokumen-dokumen penting seperti daftar gaji dan upah, serta surat pemberitahuan gaji dan upah, serta untuk memperbarui arsip induk yang relevan termasuk data karyawan, biaya, dan juga keuangan. Lalu setelah data diproses, operator komputer itu akan menjalankan tahap run yang ketiga, yakni baca dan sortasi untuk membaca dan mengurutkan data yang telah diperbarui. Lalu lanjut ke tahap run 4, membuat cek dan registrasi cek, di mana proses ini akan menghasilkan cek pembayaran gaji dan mencatatnya dalam register cek. Tahap terakhir dalam sistem elektronik ini adalah pembayaran gaji yang dilakukan oleh bagian kas. Bagian ini menerima cek, surat pernyataan gaji dan upah atau SPGU, dan juga daftar gaji dan upah atau DGU. Mereka kemudian menguangkan cek, memasukkan uang ke dalam amplop gaji dan membayarkan kepada karyawan, serta meminta tanda tangan sebagai bukti penerimaan. Daftar gaji dan upah yang telah dibayarkan kemudian diberi cap lunas dan juga diarsipkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang distribusi beban gaji dan upah. Nah, distribusi beban gaji dan upah ini bertujuan untuk menyusun laporan beban tenaga kerja berdasarkan departemen, kegiatan, jenis upah, atau kombinasi dari beberapa klasifikasi. Nah, dia itu memiliki 3 metode. Yang pertama ada metode akun berkolom, yang kedua ada metode summary strip, yang ketiga ada metode distribusi dengan komputer. Nah, untuk metode akun berkolom, dia itu memiliki alur. Yang pertama dia merekap daftar gaji atau upah. Jadi seluruh total gaji dan upah yang harus dibayarkan dalam satu periode itu direkap. Kemudian data dari rekap tersebut itu dicatat dalam jurnal umum sebagai dasar pencatatan akuntansi. Kemudian jurnal tersebut dimasukkan ke dalam akun biaya tenaga kerja yang disusun dalam bentuk kolom-kolom menurut departemen, jenis biaya, atau klasifikasi lainnya. Kemudian
berdasarkan akun berkolom, informasi dikelompokkan dan dilaporkan sesuai departemen. Ini tuh mempermudah analisis efisiensi tenaga kerja tiap bagian. Yang kedua ada metode summary strip. Nah, metode summary strip ini dia tuh dibagi menjadi dua lagi, yaitu metode summary strip tenaga kerja langsung dan metode summary strip tenaga kerja tidak langsung. Nah, untuk metode summary strip tenaga kerja langsung itu, dia memiliki alur yang pertama, setiap karyawan mengisi kartu jam kerja yang menunjukkan berapa lama mereka bekerja pada suatu order produksi. Kemudian, kartu-kartu ini tuh disortir berdasarkan nomor order produksi yang bertujuan untuk mengaitkan biaya tenaga kerja langsung dengan produk tertentu. Kemudian kartu yang udah disortir tadi digunakan untuk menghitung total biaya tenaga kerja langsung yang masuk ke harga pokok produk atau HPP. Lalu distribusi dilakukan secara periodik, misalnya mingguan atau bulanan, untuk menjaga keakuratan laporan biaya produksi. Kemudian terdapat metode summary strip yang kedua, yaitu metode summary strip tenaga kerja tidak langsung. Nah, untuk alurnya itu yang pertama sama seperti tenaga kerja langsung. Tenaga kerja tidak langsung itu juga mencatat waktu kerjanya dalam kartu jam kerja. Kemudian data disusun berdasarkan departemen tempat tenaga kerja tidak langsung bekerja. Setelah itu disortir, lalu informasi dari kartu jam kerja diringkas dalam sebuah dokumen yang disebut summary strip. Kemudian summary strip ini digunakan sebagai dasar penyusunan laporan biaya tenaga kerja per departemen. Kemudian metode yang ketiga itu ada metode distribusi dengan komputer. Nah, metode ini tuh menggunakan sistem komputerisasi untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan menyajikan informasi beban gaji dan upah secara otomatis. Ini tuh untuk Ini merupakan metode yang paling modern dibandingkan metode manual seperti akun berkolom dan summary strip. Nah, metode komputerisasi ini sangat cocok untuk perusahaan besar yang memiliki volume transaksi gaji yang tinggi karena dapat meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan akurasi dalam pencatatan serta pelaporan distribusi beban gaji dan upah.